potong. Nah, kemudian ihram untuk umroh itu rukun. Ihram untuk umroh itu apa toh? Ihlal. Niat akan melaksanakan ibadah umroh. Labbaika umratan. Niat satu-satunya niat yang dilafalkan dengan lisan berbunyi dengar oleh Rasulullah itu hanya ibadah haji. Labbaika umratan, labbaika hajan. Nah, Arab sholat udah cukup suci bersih menghadap kiblat, niat di dalam hati takbir Allahu Akbar itu sudah mulai sholat. Tapi dalam hal haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaharkan, dibunyikan, dikeraskan, itu ya sudah. Ini lagi ihram dari mikot tadi hukumnya wajib, ya. Kemudian membaca talbiyah dan doa-doa sunnah. Sunnah membaca talbiyah dan doa-doa. Tapi doa mana yang harus dibaca sesuai tuntunan Rasulullah? Ya ada, ya gitu. Karena begini sehingga ada banyak orang yang berpendapat wis pokoknya kowe kaji sing penting awakmu sehat, kowe kuat rono rene meneng wae ya kena. Eman-eman. Terus dadine kaji meneng no jineng. Kaji kok meneng, padahal harus ada amalan-amalan yang diucapkan. Itu jangan sampai ya. Maka nanti gimana membaca talbiyah dan doa ini memang sunnah. Sehingga bacaan-bacaan ini masih bervariasi, tapi saya akan sampaikan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim ini juga sunnah. Neng yo maneman di situ juga tempat ijabah setelah sholat berdoa. Kok ora sholat pe hukume sunat itu ya maneman, jangan. Sunat itu kalau dikerjakan kita mendapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi jangan ditinggalkan. Wis kan kono ado-ado mbayare 34 ya urung nek mundak nanti enggak tahu ya. Bisa jadi 36, 37 atau 3 berapa belum tahu. Sunah. Sa'i rukun, tahallul rukun, selesai proses ibadah umroh. Ya, nah ini sudah dipahami Bapak Ibu sekalian, dan ini setiap narasumber, setiap ustadz, setiap penyampai pasti hukum-hukumnya berkisar ini, tidak akan melenceng dari ini, ya gitu ya, gitu. Oke, lanjut Pak. Nah, saya matur tadi, kita kepingin ibadah haji seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, "Litakhudhu anni manasikakum fa anni li adri li la alali la ahajju ba'da hajatihi hadza." Ikutilah cara berhaji daripadaku. Padaku itu Rasul, bukan tontowi. Rasul, wah, ingat Rasul bukan kiai, bukan ustadz, hanya Nah, ikutilah Rasul. Aku sendiri tidak tahu. Barangkali aku tidak dapat berhaji setelah ini. Jadi ini pesan Rasulullah bukan main, luar biasa itu. Khudhu ani manasikakum. Maka saya matur, ibadah ini ibadah mahdhah yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut Pak. Mikot. Saya akan mulai berimplementasi, aktualisasikan praktek haji. Kemarin sudah diajari pakai baju ihram ya? Sudah, alhamdulillah. Pokoknya memakai baju ihram itu kalau bapak-bapak yang penting 2 lembar, tidak ada tambahan apa-apa, celana dalam tidak boleh, ya kan gitu. Kemudian pusar udel harus tertutup rapat gitu, ya. Tidak boleh pakai sepatu yang tumitnya tertutup seperti ini, tidak boleh. Pakailah sepatu sandal atau sandal jepit. Kalau kita sudah mau ihlal umrah, ya gitu. Jadi harus diperhatikan Bapak Ibu biar tidak kena dam. Dam itu juga kejujuran loh kepada diri kita sendiri masing-masing. Kalau kepengen betul-betul sempurna haji kita.
Jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda ya, mutafakun alaih, kuat ini. Anibni Abbasin kolah anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waqatta la ahlal madinati Zulhulaifah. Ini dari Ibnu Abbas, dia berkata sesungguhnya Rasulullah menentukan mikot bagi penduduk Madinah di Zulhulaifah, penduduk Madinah. Kalau kita gelombang pertama, otomatis kita akan sudah berada di Madinah selama 8 atau 9 hari. Apa yang dilakukan selama di Madinah? Perbanyaklah sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Perbanyaklah sholat berjamaah. Saya tidak menentukan kamu harus sholat 40 kali. Tidak. Perbanyaklah sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Karena kebaikan sholat di Masjid Nabawi itu adalah 1000 kali dibanding sholat di masjid yang, paham Ibu ya? Perbanyaklah sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Oke, paham sudah. Kita sebagai penduduk yang berada di Madinah, maka mikot kita adalah di Zulhulaifah atau di Bir Ali. Atau kalau di atas udara gelombang kedua, ihram pakaiannya sudah dari Donohudan, naik pesawat di udara pada batas Yalamlam ini, ya kita nanti di sana harus ihlal umroh. Kita nggak tahu gelombang pertama, gelombang kedua belum ditentukan, kuota aja belum ditentukan, belum insya Allah tetap berang. Ya, iya amin. Ora diamini, insya Allah berang. Amin. Ya, saya akan matur di Madinah. Kemudian oleh kloter, oleh ketua rombongan, oleh Karu menginformasikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu jamaah haji yang saya hormati, besok kita harus sudah mulai melaksanakan ibadah umroh. Maka kita harus bersiap-siap. Malam ini diberitahukan, misalkan besok berangkatnya jam 6 pagi, sebelum jam 6 kita sudah mandi-mandi bersih, sudah mandi besar, membersihkan segala sesuatunya, kemudian berpakaian ihram, ya, berpakaian ihram. Ibu-ibu juga seperti ini pakaiannya bisa, ning mantepe biasanya pakai warna putih. Ora putih juga tidak apa-apa. Yang kelihatan ibu wajah, kemudian kedua telapak tangan, baik punggung maupun perut dari tangan gitu nggih. Jadi itu auratnya harus tertutup. Kalau bapak-bapak ya 2 lembar kain tadi ya, usernya harus tertutup, hati-hati bapak-bapak. Nah, sekarang sudah berada di berangkat naik bis dari Hotel Madinah menuju ke Zulhulaifah, menuju ke Bir Ali. Sesampainya Bir Ali, Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus melakukan sholat apa saja yang terjadi di sana. Karena ihlal kita, labbaika umrotan kita, itu tatkala setelah sholat, kemudian masuk ke dalam bis, syukur bisnya menghadap ke kiblat, baru kita labbaika umrotan. Nah, itu ya. Jadi sampai di Bir Ali, di Masjid Bir Ali itu kita mau sholat 2 rakaat. Sholatnya apa? Ya pas kita di Bir Ali itu pada waktu apa? Misalkan tadi berangkatnya jam 6 ya dari hotel. Kemudian sudah ambil wudhu, terjaga wudhunya. Kalau batal ya wudhu di Masjid Bir Ali, kemudian sholat 2 rakaat. Karena berangkatnya jam 6, sampai di Bir Ali misalkan jam 7, ya kan? Misalkan jam 7, berarti kita sholat di situ bisa pilih sholat tahiyatul masjid 2 rakaat
sholat duha 2 rakaat atau sholat syukrul wudhu 2 rakaat. Yang penting pokoknya kita sholat 2 rakaat di Bir Ali. Setelah selesai Bapak Ibu sekalian kemudian masuk ke dalam bis. Ya, masuk ke dalam bis menuju ke Masjidil Haram ke Mekah. Prosesnya kemarin Pak Zainal sudah sampaikan itu bagaimana. Kita masih bawa barang-barang semua itu, koper segala macam, tas tenteng itu dibawa, harus bersama-sama menuju ke Mekah. Ya, gitu, menuju ke Mekah. Naik di dalam bis menghadap kiblat, kemudian kita baca labbaika umrotan. Mari, labbaika umrotan. Kemudian setelah labbaika umrotan berarti kita sudah terkena semua larangan tadi. Rofas, busuk, jidal, ngapusi, padu, tansak liya-liyane, ora kena mesra-mesraan gitu. Udah, itu semua terlarang. Terlarang sudah, karena kita sudah labbaika umrotan. Nah, setelah labbaika umrotan, kemudian nanti ada dasarnya Bapak Ibu ya. Labbaika umrotan, lanjut Pak gitu. Nah, ini dasarnya ini. Dari Anas Ibnu Malik berkata, aku mendengar Rasulullah berihram umroh dan haji. Berihram itu berniat, berihlal ya. Berihram itu niat, ihlal menyatakan untuk berhaji ya. Berihram dan haji bersama sambil mengucapkan labbaika umrotan wa hajjan ya gitu. Ini waktu Rasulullah ada ceritanya langsung ya. Tapi yang kita lakukan karena haji tamattu, kita awali dengan ibadah umroh dulu, maka yang kita baca adalah labbaika umrotan. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jangan sampai tidak kita ihlal umroh. Kalau tidak karena ini rukun maka hajinya tidak sah. Nah, itu ya. Ingat. Saya tak alon-alon wae mau tekan jam 6 seberapa tok. Oke. Ini dasarnya tadi. Ihlal sesudah sholat fardu maupun sun. Dari Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah berihram sesudah sholat. Apakah sholat fardu atau sholat sunnah? Kenapa kalau sholat fardu kita hanya 2 rakaat? Misalkan di sana pas waktu zuhur, kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita adalah sebagai musafir dan bisa dikosor, diringankan. Ya itu, ya, itu udah cetok. Wah, aku mau nek ora apa-apa tok. Ora iso malahan, ya kan? Ya sudah, litahudhu ani manasikakum, ikuti apa yang dituntunkan Rasul. Kon 2 rakaat ya 2 rakaat gitu. Wis to manut wae penak. Haji itu penak enteng banget jane. Ya semua ngono-ngono kuwi ning butuh fisik yang kuat dan sehat. Tuh ya. Paham di sini ya? Untuk mulai ihlalnya. Jadi setelah sholat, apapun sholat kita di Masjid Bir Ali, naik bis saya katakan tadi, labbaika umrotan. Lanjut Pak. Nah, setelah labbaika umrotan, walaupun ini sunnah dan doa-doa yang lain, tapi kita dituntunkan oleh Rasulullah seperti ini. Nek iso ya diwaca terus. Karena ini panggilan kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya la syarikalak. Jangan sampai kita sekali-kali menyekutukan Allah. Nah, sekarang kita lafalkan Bapak Ibu, tadi sudah berpakaian. Kemudian kita sholat di Bir Ali 2 rakaat, apapun sholatnya, naik bis kembali menghadap kiblat, kita ihlal ihram, niat umroh. Mari labbaika umrotan, mari.
Terus talbiyah, labbaik, ayo. Lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, bapak-bapak kok suaranya kalah dengan ibu. Padahal suara yang harus lebih keras dilafalkan, diucapkan adalah bapak. Atau karena jumlahnya banyak ibu ya? Iya, jadi ada dasarnya. Rasulullah memerintahkan kalau kamu membaca talbiyah ini bagi laki-laki, bagi pria harus agak keras. Gitu. Balik nih bapak-bapak. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Udah semangat Bu, bapak-bapak. Ya. Ini kita baca terus sampai ke Mekah dari perjalanan dari Bir Ali tadi ya. Nek kesel leren. Kepingin sare di bis sare. Neng hati-hati bapak-bapak sudah terkena larangan ihram. Ibu-ibu juga terkena larangan ihram. Nek polah rodok ngati hati. Nganggo pakaian ihram jual lembar tok jerone kosong kok, Pak. Jerone kosong, hati-hati. Nek polah-polah barang yo munggah unda-undaan barang yo ngati-hati. Munggah unda-undaan ngene, deleke malah kuwi piye? Oh wis ben odang. Ketok nggih to? Ketok ndak boleh, harus hati-hati. Oh, banyak contoh yang lain gitu. Wah, aku kepingin pipis ibu-ibu gitu ya toh. Pengen pipis, wah kebelet banget aku. Tak neng kolah. Padha wedoke terus neng jero wong loro ora kan kudus dhewe. Begitu pula bapak nggih gitu. Nah, itu termasuk larangan ihram ya, biar haji kita sempurna. Lanjut Bapak. Nah, nih baru saja saya rasani tadi mengeraskan suara saat bertalbiyah bagi pria. Rasulullah bersabda, datanglah kepadaku malaikat Jibril, kemudian menyuruhku untuk memerintahkan kepada para sahabatku agar mereka mengeraskan suaranya saat melafalkan talbiyah. Ora usah ragu-ragu Bapak, gitu. Ngone ngomong banter sithik rada suwe kok gerok ngunjuk jahe. Gitu bawa jahe nanti ya. Ini dah cetha, dah dasarnya jelas. Jadi bapak-bapak harus lebih keras. Kalau ibu kalem-kalem saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ngojo. Jineng kowe ta. Kalau bapak harus keras, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dah, ini tuh mesti sudah hafal banget nek ora hafal. Lanjut Bapak. Doa saat masuk dan keluar masjid. Saya matur ini saya implementasikan betul ibadah kita nanti. Dadi nek donga arep mlebu masjid kuwi aja mung nek arep mlebu masjid Mekah utawa masjid setiap manapun Bapak Ibu mau masuk masjid maka berdoa.
iji enek sing urung iso ya ana. Gitu. Nah, ini kita dituntunkan seperti ini ya. Nih. Dari Abu Asid berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kamu memasuki masjid, ya kan, idza dakhala ahadukumul masjida fal yusallim, memberi penghormatan kepada Nabi. Fal yusallim, memberi penghormatan kepada, penghormatannya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ya, fal yusallim, memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad sebelum Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kita awali dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Saya praktekkan, ini pintu masjid mau masuk, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kaki kanan dulu. Harap mlebu masjid atau padake mlebu kolah, tidak bisa, harus kaki kanan dulu. Bapak kalau di masjid di harian sudah praktek nggih? Alhamdulillah ya, harus ya gitu ya. Jadi fal yusalim, menghormat, memberi penghormatan dengan Allahumma sholli ala Muhammad, fal sumali, summa yakul Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Nah ini, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Setelah selesai mau keluar dari masjid juga ada doanya. Apa? Allahumma inni as'aluka min fadli. Nah ini mau masuk masjid, keluar kaki kiri dulu. Nah, keluar kaki kiri dulu, jangan terbalik. Ya. Oh, anak-anak sekian 4 tahun, 2,5 tahun aja udah kadang-kadang eyange kakunge itu malah lupa. Mau ngajak ke kamar kecil, mau masuk, udah ayo masuk. Apa lupa? Doa dulu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu anak kecil Pak, ingatkan gitu. Ingatkan. Maka kita didik sejak dini anak-anak kita itu dalam hal agama, ajaran Islam ini. Nggih, itu. Paham Bapak Ibu nggih? Mari doa masuk masjid. Allahumma, langsung. Maksud saya fal yusallimnya, sholawatnya juga dibaca. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma. Oke, doa keluar. Allahumma ini, nek keluarnya tidak pakai sholawat. Keluarnya langsung Allahumma ini as'aluka min fadlik. Nah, mulai dipraktekkan sekarang yang belum praktek kalau mau masuk dan keluar dari masjid. Lanjut Pak. Nah ini saya akan mulai praktek lagi. Tadi juga sudah diawali dengan Pak Taufik juga gitu, memberi isyarat nih. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi tawaf di atas untanya, ketika tiba di rukun Hajar Aswad, dia memberi isyarat kepadanya. Nah, cara dengan sesuatu yang ada di tangannya dan bertakbir. Nah, kita memang kalau bisa sebelum tawaf ya, ini sebelum tawaf ya, saya akan praktekkan kenapa wakabbaro dan bertakbirlah. Tadi disampaikan ada yang Allahu Akbar, ada yang Bismillahi. Udahlah, monggo mana yang iya kabeh mantep kok. Ora salah, ora enek sing ora pas, tapi sing ora pas, sing ora tak. Nah, gitu. Ini saya anggap Hajar Aswad ya. Bu, Bapak, ben meja cilik ra apa-apa. Arep tawaf kuwi ya toh, kita harus sejajar dengan lampu
hijau, di Hajar Aswad. Kalau ada kesempatan ya bisa mencium. Kalau ada kalau tidak bisa mencium, mengusap. Kalau tidak bisa mengusap, memberi isyarat. Ya, posisi kita harus Ka'bah selalu di pundak kiri kita, kemudian sudah sejajar dengan lampu hijau. Kalau dulu ada garis coklat, sekarang sudah enggak ada, arahnya tenggara atau apa, pokoknya neng kono didelok enek lampu hijau, ya kan, gitu, memberi isyarat Allahu Akbar. Lah dikecup apa ora? Pun ada yang ngomong, kowe nek ora iso nyentuh ya ora dikecup. Neng ngene dikecup, oh banyak monggo ora apa-apa. Sing penting kita memberi wakaf baro. Lah kalau ini Rasulullah SAW kan dengan sesuatu yang ada di tangannya. Rasulullah naik unta pakai tongkatnya ditutupke nengon Hajar Aswad, terus pucuke sing kena Hajar Aswad dicium Rasul. Itu kan gambarannya begitu. Lah nek kita bisa menyentuh, bisa mengusap, Allahu Akbar ngusap jadi nek ora iso ya cukup isyarat Allahu Akbar. Sah apa ora? Sah. Kanggo apa ora? Kanggo. Entuk apa ora? Entuk. Wis wakaf baro dan bertakbir. Jo kesusu ya toh. Nah, lanjut Pak. Nah, saya tadi ini saya anggap romal pada putaran 1, 2, dan 3. Saya baca dulu aja, nanti tinggal tak prakteknya ya. Ustadz, sebentar lagi ya Ustadz. Nggak usah saya baca ininya ya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersama para sahabat tiba di kota Mekah. Kita tadi dari Madinah ya, kota di Mekah. Orang-orang musyrik berkomentar, telah datang kepada kalian penduduk Mekah serombongan manusia sing kuru-kuru di sini gitu kan ya, lemah karena ditimpa wabah penyakit kota Yasrib. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk romal pada 3 putaran dan berjalan biasa dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Tidak hanya sekedar lari-lari kecil tok, tapi diperintahkan juga untuk idtiba, artinya membuka pakaian ihram, di pundak sebelah kanan dibuka, ditaruh di bawah ketiak, terus lari-lari kecil ben ketok kuat kokok ya toh, gitu ora dinyekneh gitu toh. Nah, 3 kali putaran. Nah, saya akan praktekkan sekarang Bapak Ibu nggih. Ini untuk semuanya saja. Ini saya anggap di sini rukun Yamaninya di situ ya. Saya anggap saja. Besok Ibu harus bikin miniatur Ka'bah Ustaz. Ya. Yang akan datang bikin miniatur Ka'bah, taruh di sini. Jadi kita biar ngerti persis, walaupun nanti kita peragaan praktek di Dono Buddha. Ini Hajar Aswad ya. Enggak bisa mencium. Saya beri syarat. Allahu Akbar. Kemudian kita kan harus mengelilingi Ka'bah. Putaran pertama, kedua, ketiga, lari-lari kecil untuk Bapak. Lari-lari kecil untuk Bapak dan pakaian ihram terbuka pundak kanannya. Yang dibaca apa? Banyak. Tapi yang lazim dituntunkan kepada kita, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Nek ora iso kuwi, isone alhamdulillah, boleh. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Utawa alhamdulillah tok, Allahu akbar tok, subhanallah tok, boleh. Ya, boleh. Mulai saya, bapak-bapak lari-lari kecil, ibu-ibu ngikuti. Makanya nanti kalau berpakaian ihramnya yang sekalian diperhatikan supaya ibu-ibu ben ora icul gimana gitu. Nek tawaf dirangkul ngene yang malah repot, gitu.
Nah, pegang belakang atau apa? Bapak lari kecil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Sampai di rukun Yamani, lagi wakabbaro memberi isyarat Allahu akbar. Yang dibaca jelas kalau ini dituntunkan harus membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab, dan berjalan biasa dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, berjalan biasa. Selesai sampai Hajar Aswad, Allahu Akbar lagi, ya, lari-lari kecil. Mau baca apa Bapak? Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Sampai rukun Yamani memberi syarat lagi. Syukur bisa mengusap. Kalau tidak bisa ya isyarat Allah lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab, sampai 7 kali. Artinya yang lari-lari kecil hanya sampai 3 kali, ya Bapak, sampai 3 kali. Yang lain berikutnya berjalan biasa. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad dihitung 1. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad dihitung 1. Paham Bapak-bapak, terutama yang roman lari-lari kecil ini, moga diperhatikan bersama. Jangan sampai wah aku kuat tahu subhanallah alhamdulillah. Ngono ya enak jane. Ane ora kaya tuntunan. Nggih ta? Malah den-den ya enak ana nggon sayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda waduh. Ngendi mana si Eda? Ada. Ya, itu. Nah, nih. Bapak perhatikan, ibu-ibu ngikuti ya nanti sing sekalian gitu. Yang penting kita dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad itu 1 putaran. Lanjut, Pak. Sudah saya sampaikan. Ini hadisnya. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah dan para sahabat umroh dari Ji'ronah. Lalu mereka lari-lari kecil di Ka'bah dan mereka buat selendang di bawah ketiak kanan lalu menyampirkan ujung-ujung di atas pundak kiri mereka. Jadi, sayang Pak. Dibuka pundak kan, nutupnya kapan? Nanti pas mau sholat. Iya, karena bunda wis sudah dibalik. Sudah. Oh iya, luar biasa, dia luar biasa. Tadi yang ada taplaknya, nanti biar Ustadz Suyadi praktek lagi ya. Nah, gitu ya. Jadi yang penting ya wong mesti kayak ya ora jinggo. Ya. Saya itu kalau pakai yang negeri bebas. Tidak ada aturan yang baku karena dulu terserah.
latihan Bapak, nggih. Latihan wong gampang kok itu kok. Karo latihan orang nganggo kathok. Kathok jero maksudku. Iya, nanti kalau sudah harus berpakaian ihram itu hanya 2 lembar. Biasanya nganggo celana dalam sok-sok risi. Biasanya dikencengi kok iki obah kok kroso gitu toh. Nah, itu harus dilatih ya, harus dilatih. Ya, ya. Iya menghargai. Terus soalnya disupping. Salah bagaimana? Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar ya kan? Dan pas sampai Allah. Akhirnya jawabnya sing praktis mawon. Kemarin juga pakai itu malah bingung. Ya. Tuh. Nih. Baik. Jadi dibuka pundak kanan boleh membukanya pada saat sudah masuk di Masjidil Haram. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftali abwaaba rahmatik, kaki kanan masuk, proses itu juga mulai membuka pundak kanan bisa. Atau dari hotel juga bisa. Dah. Tiba membuka pundak kanan selesai. Lanjut Pak. Sudah tadi Pak. Ini risalahnya saja dari Abdullah ibnu Said. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah membaca antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ya iki sing diwaca antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Skor rukun Yamani malah subhanallah walhamdulillah kleru no. Sing dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, lanjut Pak. Apa ini lanjutannya? Nih. Saya terakhir ini Bapak Ibu. Salat sunat tawaf 2 rakaat. Dan dari Jabir sesungguhnya Rasulullah bersabda, tatkala sampai di makom ya, ia membaca ambil artinya gini Pak, sudah selesai, ini Ka'bahnya, ini sanggap makom Ibrahimnya ya. Kemudian kita berdiri dulu meneng. Ora wis arep entek. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, arep tekan kono wa takhidhu mi maqami Ibrahim. Jangan. Berhenti dulu di belakang makom Ibrahim, baru wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, itu. Jadi setelah tawaf 7 kali putaran terakhir, setelah memberi isyarat Allahu Akbar, kemudian menuju ke belakang makom Ibrahim. Sholat 2 rakaat. Wes ditentukan di sini juga lanjut Pak. Apa yang dibaca? Diambil tadi sebagai tempat sholat. Lalu ia sholat 2 rakaat, yaitu rakaat pertama membaca Al-Fatihah, surat yang dibaca Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua membaca Al-Fatihah, yang dibaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Hafal toh, Bu? Kula nek muji karyawan arep naik tingkat iku ya Radun ya nek sing ora iso coba. Ora bangeten banget toh ya. Nggih. Nah, gitu. Kita baca ya. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin.
waladhdallin. Tak kedot gitu loh ya. Sampai akhir. Terus qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Nanti diedit ya Pak ya. Bukan gitu loh, ini cuma nyontohkan saja sampai akhir. Ruku, iktidal, sujud, sujud, berdiri lagi, Fatihah lagi, terus baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus selesai. Tempat ijabah. Gunakan untuk berdoa. Mohon kepada Allah. Sholatnya berjamaah apa dewi-dewi? Sendiri Pak. Ye, ya, sendiri. Ye, itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kelihatannya ini slide terakhir ya Pak. Coba Pak, berikutnya. Enggak, bukan saya. Nanti Ustadz Suyadi ya. Ini kan sofa. Nah, saya berhenti sampai tawaf saja. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini ibadah mahdhah, tuntunannya ya seperti itu, tempatnya ya seperti itu, waktunya juga demikian juga. Bacaan-bacaan penak kok ngikuti iki wis to rasa. Aku rasa nyebut. Ya semua ada tuntunannya, gitu. Tapi yang praktis yang gampang kan seperti ini. Kalau di Kemenak itu malah bukunya kandel, putaran pertama banyak, bawa apa lagi, putaran kedua apa lagi, putaran ketiga lali, aku mau ping piro ya. Wah. Semua sama, benar. Tapi Rasulullah menuntunkan seperti ini. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Pak, slide terakhirnya yang alur naik lagi ya. Alur ya ini ya umrah pertama Pak. Nah perjalanannya nanti begini Bapak Ibu. Gelombang pertama Bapak Ibu berangkat dari rumah masjid, pamitan, sholat safar, pamitan sing ora usah aneh-aneh, pokoknya pamit. KBH masing-masing penajam pelepasan ke asrama Haji Donoudan, perkenalan, penjelasan perjalanan, persiapan berangkat, terbang. Kalau gelombang pertama Madinah bisa Jeddah, kemudian gelombang pertama Bir Ali, ya toh? Kalau gelombang kedua di Lamlam, Bir Ali, Mekah, proses umroh, sa'i, tahallul, selesai. Menunggu waktu haji tanggal 8 Zulhijjah. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, mari kita akhiri, kita tutup dengan talbiyah ya. Mari bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Matur suwun nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kula matur kathah kekiranganipun kalian tingkah tindak apa mbuh perilaku yang tidak baik, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ikut berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu sehat, semangat, bisa betul-betul dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mekaten bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.